Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Ahad pagi semalam setelah pertandingan FA Cup, Manchester United menang menghadapi Reading. Ada keterangan pers yang diberikan oleh Erik ten Hag terkait dengan pertandingan. Ada juga nanti update tentang cedera Christian Eriksen. Langsung aja ini gue ambil dari manunited.com. Pertama-tama disinggung tentang penampilan yang mendominasi. Erik ten Hag mengatakan di 60 menit awal sangat-sangat bagus performanya. Saya pikir kita mendominasi secara total pertandingan. Kita sangat compose di possession. Dan dengan momen-momen bagus, kita juga bisa meningkatkan lagi kecepatannya. Di babak pertama kita memiliki beberapa peluang bagus dan juga chance dan juga ada goal yang menurut Erik ten Hag itu harusnya goal ya, tapi tidak disahkan. Lari yang juga cukup bagus dari belakang dan juga menciptakan banyak peluang. Tapi transisi kita dari bertahan ke menyerang juga bagus. Ada juga ya menurut Erik ten Hag ini hanya ada satu momen di babak pertama di mana Manchester United ini kehilangan konsentrasi. Jadi sepanjang babak pertama menurut Erik ten Hag konsentrasi pemain itu sangat bagus. Hanya ada satu momen sepanjang 45 menit Manchester United ini tidak konsentrasi ya. Sebelum itu saya pikir kita menciptakan 4, 5, 6 peluang yang sangat bagus. Dan satu-satunya hal yang kita tidak miliki hanya finishing yang bagus di babak pertama. Dan setelah babak pertama, dengan sangat cepat situasi 2-0. Disinggung tentang impact dari Casemiro, apakah ini sesuai dengan ekspektasi? Erik ten Hag mengatakan iya. Kita tahu dia merupakan pemain yang sangat luar biasa di lini tengah di Real Madrid bersama dengan Toni Kroos dan juga Luka Modric. Itu sangat luar biasa. Dia mampu melakukannya, artinya mencetak gol. Dan kita lihat dia juga sebagai bagian dari sisi penyerangan dan dia juga sangat menikmatinya ketika dia bisa atau ya datang untuk melakukannya. Ini yang saya sukai adalah dynamic football atau sepak bola yang dinamis dengan banyak variasi, dengan banyak posisi yang berganti. Jadi kita membuat lawan itu berpikir, artinya menerka-nerka. Dan kita bisa mengambil keuntungan dari hal tersebut. Casemiro magnificent, luar biasa. Di depan, in front of the back line, di depan lini belakang ya. Dia juga sangat bagus positioningnya. Jadi sebagai, mungkin kalau menurut gue sebagai tameng. Dan ini gue lihat betul di babak pertama utamanya bagaimana Casemiro ini bisa menjadi jangkar yang baik, gelandang bertahan yang baik, yang melindungi, memutus, mematahkan distribusi bola, serangan-serangan balik dari Reading. Sehingga lini belakang dari Manchester United ini bekerja tidak terlalu keras, katakanlah demikian. Utamanya lagi seorang kiper ya, David De Gea. Dan dia bisa mengatasi situasi dengan bola dan dia juga bisa memberikan passing yang bagus. Jadi dia bisa menaikkan kecepatan pertandingan dan kalau dibutuhkan dia juga bisa mencetak gol. Erik ten Hag menyinggung tentang gol dari Marcus Rashford yang dibatalkan oleh VAR dan ini juga menggagalkan kemungkinan pembuatan rekor dari Marcus Rashford mencetak sekian gol secara beruntun. Kalau tidak salah 9 ya, gue lupa, di Old Trafford. Gue lupa angka pastinya, tapi yang jelas Marcus Rashford itu punya peluang untuk memecahkan rekor mencetak gol beruntun di Old Trafford. Erik ten Hag mengatakan ya itu sangat disayangkan, khususnya untuk dia. Dengan gol yang tidak disahkan, ini merupakan kekecewaan. Ya, bisa dikatakan ini juga sebuah rasa frustrasi. Dia harusnya layak untuk mendapatkan gol tersebut. Kita harus mengganti dia karena ada banyak pertandingan yang harus kita lalui dan kita membutuhkan mereka fresh.
Jadi di jangka panjang kita membutuhkannya. Erik ten Hag tahu bahwasannya Marcus Rashford itu sedang mencari rekor ya, untuk memecahkan rekor yang gue katakan tadi, mencetak gol secara berurutan di Old Trafford. Tapi Erik ten Hag menarik dia juga lebih awal beserta dengan Bruno Fernandes dan beberapa pemain pilar lain, karena kepentingan tim ini yang dilihat oleh Erik ten Hag lebih penting. Manchester United jadwalnya akan menurut gue gila ya, sepanjang beberapa waktu ke depan. Setiap 3 hari sekali rata-rata harus melalui pertandingan, dan Marcus Rashford utamanya ini merupakan mesin gol dari Manchester United sampai dengan saat ini, pencetak gol terbanyak di tim, di skuad. Dan sangat wajar Erik ten Hag berusaha untuk melindungi kondisinya ya, supaya tetap fresh dan ya terhindarkan dari kemungkinan cedera. Disinggung juga tentang kontribusi dari Anthony. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir dia berkembang, kita menginginkan dia lebih dinamis lagi, lebih variatif lagi, dan juga lebih direct. Dan Anda lihat hari ini, saya pikir umpannya sangat-sangat cantik ya untuk gol pertama. Ini merupakan kombinasi yang bagus, kombinasi Brazil, Anthony dan Casemiro. Jadi kita happy dengan perkembangannya di saat ini. Tapi tentu saja ada banyak hal yang akan datang, dan saya tahu dia ini mampu untuk hal tersebut. Ada potensi yang sangat besar di dalam dirinya, dan dia harus mengembangkannya setiap hari. Menggunakan 5 pergantian untuk mengistirahatkan pemain, Erik ten Hag mengatakan itu merupakan tujuannya. Tapi tujuan lainnya adalah untuk membawa pemain-pemain muda sehingga mereka bisa mencium aroma sepak bola. Tapi mereka juga harus menunjukkannya. Mereka harus memilih momen-momennya. Saya pikir kita memberikan mereka juga beberapa nasihat yang bagus. Apa yang salah, apa yang bagus. Dan ya, ini yang kita inginkan dari mereka untuk bekerja lagi ya. Kemenangan 11 beruntun di Old Trafford. Ini merupakan benteng. Old Trafford sekarang bisa menjadi benteng lagi, tapi ada selalu pertandingan selanjutnya, dan juga lawan selanjutnya juga akan termotivasi. Kita harus waspada dengan hal tersebut. Anda harus meyakinkan diri Anda kalau Anda ini sedang berada di fokus yang tepat dan bisa mendapatkan energi yang baik ketika Anda memulai pertandingan selanjutnya. Disinggung tentang berbicara dengan Johan Cruyff di televisi ketika Erik ten Hag masih muda ya, masih ya waktunya sudah lampau banget. Erik ten Hag mengatakan, ya itu terjadi dalam waktu yang lampau. Tentu saja ini luar biasa. Johan Cruyff ini memiliki impact yang sangat luar biasa di sepak bola, seperti Pele, Beckenbauer, dan juga Maradona. Dan ya itu juga karakter saya tentu saja. Kalau saya ini ya ingin ya berbicara dengan salah satunya Johan Cruyff. Saya pikir saya pada saat itu cukup berani, dan saya juga ingin menjadi pemain yang bagus. Saya ingin belajar. Ketika Anda memiliki momen dengan Johan Cruyff, Anda mengambil momen tersebut. Dia merupakan inspirasi yang sangat besar untuk menunjukkan bagaimana Anda harus bermain sepak bola. Johan Cruyff tidak hanya soal masalah memenangkan pertandingan, dia juga seorang pemenang yang bagus, dan dia menang banyak di dalam karirnya. Tapi juga di hal lain ya, di sisi petualangan, contohnya bagaimana sepak bola menyerang dan juga mencari solusi yang baik. Saya pikir dia merupakan inspirasi besar bagi banyak orang, dan tentu saja untuk saya. Tujuan dengan Manchester United adalah menurut Erik ten Hag memenangkan gelar-gelar, memenangkan trofi. Kita di sini untuk trofi-trofi. Tapi jalan masih panjang, kita masih membangun, dan kita harus menginvestasikan banyak dan juga bekerja lebih banyak lagi. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Lalu tentang kabar atau update Christian Eriksen terakhir setelah pertandingan, Erik ten Hag mengatakan, ini tentu saja sangat sulit untuk mengatakan di momen ini
segera setelah pertandingan selesai. Tapi ini merupakan problem di ankle. Jadi yang permasalahan adalah di ankle dari Christian Eriksen. Kita harus melihat diagnosanya. Jadi kita membutuhkan setidaknya 24 jam sebelum kita akan mengetahui dan kita bisa memberikan informasi yang lebih lagi. Jadi kurang lebih demikian keterangan dari Erik ten Hag. Erik ten Hag puas dengan penampilan Manchester United semalam, mendominasi utamanya Casemiro, Rashford juga, dan Anthony yang menurut Erik ten Hag tampil luar biasa di pertandingan tersebut. Semakin lama semakin bagus, dan gue sepakat dengan hal ini. Kalau gue lihat bagaimana Anthony ini bermain paling tidak di 3 pertandingan menghadapi Arsenal, menghadapi Nottingham Forest, dan juga menghadapi Reading, ada peningkatan di cara bermain Anthony, dan semoga akan terus seperti ini ya. Penting bagi Anthony untuk tetap percaya diri dengan segala kritikan tentu saja yang sangat buas dari media-media menyerang Anthony, melihat ya label harganya dia yang didatangkan dari Ajax dengan cukup tinggi, mungkin ekspektasinya juga. Tapi di sisi lain gue juga melihat pemain ini masih muda, pemain ini belum ada 1 tahun, belum ada 1 musim di Manchester United, di kompetisi yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, di culture yang berbeda. Harus terus beradaptasi, dan peran pelatih menurut gue di sini akan sangat penting sekali. Mengenai Christian Eriksen, ya sangat disayangkan tentu saja cederanya semalam, karena dari 3 pertandingan terakhir terlihat memang Erik ten Hag ini mengandalkan Christian Eriksen sebagai salah satu elemen di lini tengah. Ada apa ya? Mungkin agak dalam tanda kutip sisi menguntungkan bagi Manchester United dalam tanda kutip, karena pertandingan selanjutnya Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest, di mana Manchester United sudah unggul 3-0. Artinya kemungkinan untuk mengistirahatkan Christian Eriksen supaya lebih fokus dalam pemulihan cederanya ini bisa saja dilakukan dengan situasi yang mungkin lebih nyaman, karena Manchester United sudah unggul 3-0 di leg pertama. Ada beberapa pemain yang tentu saja bisa dicoba di lini tengah, salah satunya Fred ya, juga tampil luar biasa tadi malam. 1 assist 1 gol Fred. Ya, tapi kedalaman skuad memang inilah, hal-hal demikian ini memang dibutuhkan, terutama setelah Piala Dunia, setelah tahun baru, karena kompetisi akan semakin intens. Segalanya mungkin, akumulasi kartu, cedera juga kan, sehingga ya kedalaman skuad itu penting. Dan sejauh ini menurut gue Manchester United punya beberapa pilihan pemain, tentu saja dengan kapasitas dan karakter yang berbeda dengan Christian Eriksen. Kurang lebih demikian keterangan dari Erik ten Hag. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.